Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tetap semangat belajar online ya. Hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, kompetisi dasar yang diharapkan atau yang harus dicapai adalah memahami konsep usaha pesawat sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Jadi di sini kalian diharapkan mampu untuk bisa memahami apa itu usaha, konsepnya, lalu apa itu pesawat sederhana, dan bagaimana penerapannya atau contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk KD 4.3-nya adalah menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke materi pertama tentang usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya, atau bahasa singkatnya, usaha itu adalah proses di mana gaya yang bekerja pada benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Oke, jadi usaha itu energinya yang dipindahkan dari suatu sistem, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini contohnya. Jika posisi awal sebuah kotak di sebelah kiri, lalu dia berpindah ke posisi akhirnya ke sebelah kanan. Nah, dalam proses perpindahannya dia memerlukan gaya atau tarikan, ya, yang arahnya ke kanan. Lalu S adalah jarak dari awal sampai akhir. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya ya. Jadi kalau gaya itu berpengaruh terhadap arah. Jadi kalau arahnya ke kanan kita anggap itu positif, kalau arahnya ke kiri berarti kita anggap negatif. Oke. Nah, ini contoh gambarnya, ada gayanya ke atas. Dia mengangkat benda dengan gaya ke atas. Oke. Kemudian dia bergerak ke kanan, posisi awal sebelah kiri lalu berpindah ke sebelah kanan. Pertanyaannya, apakah pria ini melakukan usaha? Ya, karena dia mengalami perpindahan atau berpindah, ya ini D atau S kalau sebelumnya, ini mengalami perpindahan dari titik pertama ke titik yang kedua, berarti dia melakukan usaha. Oke, kita lihat contoh kedua. Nah, ini ada orang mendorong tembok. Nah, kemudian apakah pria ini melakukan usaha? Nah, karena temboknya tidak bergerak, pria ini melakukan usaha, tapi besar usahanya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak berpindah atau perpindahannya 0. Jadi tetap melakukan usaha, tapi usahanya sama dengan 0. Nah, ini untuk menghitung usaha, kamu bisa menggunakan rumus ini. W sama dengan F dikali S. W untuk work atau usaha, satuannya Joule. Lalu untuk F itu force atau gaya, satuannya adalah Newton. Untuk S atau shift atau perpindahan, atau juga tadi ada D, kemudian satuannya adalah meter. Jadi tinggal dikali ya. Kemudian contohnya, nah ini perhatikan gambar sebuah kotak ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton. Nah, ini gambarnya. Kemudian dia berpindah sejauh 4 meter. Oke. Ini F-nya 12 meter, lalu ini S-nya 4 meter. Maka berapakah usaha yang dilakukan pada kotak tersebut? Oke, pembahasannya. Diketahui gayanya tadi 12 ya. Kemudian perpindahannya S-nya 4. Maka tadi rumusnya apa? Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, atau usaha atau W sama dengan F kali S. W-nya 12 dikali 4 menjadi 48 Joule. Seperti itu ya. Nah, ini contoh keduanya. Jika ada dua buah gaya masing-masing
yang pertama F1-nya 15 Newton, F2-nya 7 Newton, bekerja pada benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Lihat arahnya, yang pertama itu arahnya ke kanan sebesar 15, yang kedua ke kiri, arahnya 7 Newton, kemudian perpindahannya 6. Nah, karena ini arahnya berlawanan, ya seperti rumus kemarin gaya ya. Kalau arahnya berlawanan gimana? Nah, kita lihat. Yang 15 ke kanan, S-nya sama dengan 6, maka F1 dikurangin F2 atau di kanan dikurangin yang kiri. Maka menjadi 15 dikurangin 7, hasilnya kira-kira berapa? 8. 8 dikali 6 dapat 48 Joule. Seperti itu ya. Nah, kemudian setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan dinamakan dengan pesawat sederhana, bukan pesawat-pesawatan yang dari kertas ya. Ini pesawat sederhana, bahasanya, cuma kita biasanya nyebutnya alat-alat yang digunakan atau alat perkakas, alat dapur, semacam itu. Lalu tujuan menggunakannya adalah untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan kita, lalu mengubah arah gaya yang kita lakukan, menempuh jarak yang lebih jauh, atau memperbesar kecepatan. Itu tujuannya. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Yang pertama ada tuas, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, dan keempat ada roda berporos. Kemudian yang pertama, pesawat rumit. Tadi ada sederhananya, sekarang yang rumitnya. Kalau yang rumit itu yang terbentuk dari beberapa pesawat sederhana. Contoh yang paling sederhana adalah motor atau ya, motor, kemudian mobil. Nah, itu pesawat yang rumit karena terdiri dari beberapa pesawat sederhana. Oke, kemudian yang pertama nih, tuas atau pengungkit adalah batang yang digunakan untuk mengungkit, atau bahasanya jungkat-jungkit sebenarnya mah ya kalau kita nyebutnya. Nah, titik tumpunya itu ada di tengah ya, titik antara kuasa dan beban, gayanya atau kuasanya nih. Kemudian bebannya atau beratnya, kiri kanan ya. Biasa waktu kecil biasanya menggunakan jungkat-jungkit, atau kita biasanya dulu ada timbangan yang satu bebannya, yang satu barangnya. Nah, itu supaya seimbang. Itu tuas atau pengungkit. Nah, pengungkit juga dibagi menjadi beberapa. Ada golongan 1 yang titik tumpunya di tengah, golongan 2 yang bebannya di tengah, golongan 3 yang kuasanya di tengah. Nah, kita lihat contohnya dah. Nah, yang pertama itu yang titik tumpunya di tengah. Contohnya ini tadi jungkat-jungkit. Selain itu ada yang kedua, contohnya adalah pencabut paku. Ya, ini bebannya di bebannya, kemudian kuasanya tangannya atau yang dipegang. Lalu tumpunya adalah sudutnya yang untuk mencabut paku tersebut. Nah, contoh lainnya di sini ada gunting, ada penjepit rambut, ada tang, ada pencabut paku yang bentuk tang, kemudian ada palu, ada apa di sini namanya? Penjepit kertas ya, ini penjepit kertas ya. Nah, ini pemotong kabel. Nah, ini kita contohnya di sini, contoh lainnya ada misalnya gunting. Nah, gunting bebannya di sebelah sini. Oke, bebannya di sebelah sini, lalu ada tumpunya di sini, ya di tengah-tengah tumpunya, lalu kuasanya dipegangnya sebelah sini. Sama seperti halnya tang juga bebannya di sini, tumpunya di sebelah sini, di tengah-tengah, kuasanya di ujung. Oke, paham ya? Jadi kalau yang golongan 1 itu titik tumpunya di tengah. Gimana dengan golongan kedua? Nah, golongan kedua bebannya yang di tengah. Jadi kuasanya di ujung, bebannya di tengah, dan tumpunya di sebelah kirinya. Oke, contoh lainnya. Nah, ini adalah pemecah biji. Ya, bijinya atau bebannya di tengah, lalu tumpunya ada di sebelah kiri, kemudian kuasanya di sebelah kanan. Contoh lainnya gimana? Oh, ini pemotong kayak wireless gitu ya, kabel wireless. Kemudian yang ini suka ada nih di tempat fotokopian, pemotong kertas. Lalu ada pembuka tutup botol, handle rem, sama gerobak roda 1, atau kita biasanya gerobak bangunan ya namanya.
Lalu berikutnya golongan ketiganya. Nah, kalau ketiganya kuasanya di tengah atau tempat untuk kita memegangnya di tengah. Nah, kuasanya di tengah, bebannya di sebelah kanan, tumpu di sebelah kiri. Contoh lainnya ada cangkul. Lah, cangkul berarti megangnya kita di tengah-tengah dong, nggak di ujung. Ya, kalau di ujungnya berarti itu tumpunya, bebannya di sebelah sini. Ya, begitu juga dengan sekop, kemudian pinset. Ya, ini sama strapers sama golongan satu nih, ada kesalahan nih. Ya, kemudian ada juga penjepit, penjepit gorengan bahasanya. Kemudian yang kedua tentang bidang miring, yaitu adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Contohnya jalan di pegunungan, papan seluncur. Nah, ini orang lagi mendorong peti ke atas gerobak atau ke atas mobil, butuh namanya bidang miring. Lalu ada, nah ini jalan, wah ini berikutnya ada namanya apa ya, kita nyebutnya perosotan ya, perosotan yang bentuknya bidang miring. Nah, kemudian ada juga alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Salah satunya ada kapak, pisau, kemudian ada obeng, kemudian ada sekrup atau biasanya baut bahasanya. Nah, ini ujung-ujungnya ini kan miring, yang bagian ujung net pisau. Kalau pisau kan di belakangnya itu tumpul, di bagian depannya tajam atau lancip. Nah, ini bentuknya miring. Begitupun dengan kapak. Nah, ini contohnya kan, makin ke bawah makin miring. Kemudian yang ketiga ada katrol. Katrol dibagi tiga. Yang pertama katrol tetap, kedua katrol bebas, yang ketiga katrol majemuk. Nah, katrol tetap adalah biasanya kita menyebutnya kerekan sumur. Nah, untuk nimba sumur bahasanya, atau juga untuk biasanya waktu upacara bendera itu suka dipakai namanya apa? Tiang bendera, itu juga menggunakan katrol tetap. Nah, katrol tetap itu adalah posisinya tidak berubah katrolnya. Ya, kemudian karena dipasang pada tempat tertentu. Besar keuntungan mekanisnya atau keuntungan ketika menarik beratnya sama nih. Nah, itu KM-nya sama dengan 1. Jadi misalnya bebannya ada di sini 100 Newton. Kemudian nariknya juga besarnya 100 Newton. Maka keuntungannya 1. Kemudian ada katrol bebas. Nah, katrol bebas itu katrolnya bergerak. Jadi dia berpindah. Nah, contohnya itu biasanya kita nyebutnya apa? Flying fox. Ya, jadi si katrolnya ikut bergerak bersama dengan bendanya. Nah, seperti itu. Nah, katrol ini posisinya selalu berubah, lalu keuntungan mekanisnya 2. Jadi ketika ditarik, ya bebannya misalnya 100, maka kita hanya memerlukan gaya sebesar 50 setengahnya. Beda sama katrol tetap tadi. Kemudian yang ketiga ada katrol majemuk. Nah, katrolnya banyak nih. Terdiri dari beberapa katrol tetap dan katrol bebas. Untuk keuntungan mekanisnya tergantung dari jumlah katrol tetap dan katrol bebasnya. Terakhir yaitu roda berporos. Nah, ini contohnya ada sepatu roda, kursi roda, kemudian ada roda pada kendaraan sepeda, kemudian kincir air juga termasuk roda berporos. Nah, kita lihat contohnya yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Nah, ada beban di sebelah kiri besarnya atau beratnya 360 Newton. Nah, di sini ada 20 cm antara tumpu dengan beban, kemudian antara tumpu dengan kuasa atau orangnya 180 cm panjangnya. Kemudian ada orangnya, berapakah gaya yang diperlukan anak tersebut untuk membuat bendanya menjadi seimbang. Oke, itu yang untuk tuas. Kita lihat rumusnya untuk tuas atau pengungkit. F dikali LK sama dengan W dikali LB. Nah, ini adalah 20 untuk si LB-nya. Kemudian untuk 18-nya untuk yang si LK-nya. Gitu ya. Sehingga FL kali LK sama dengan W kali LB. F-nya 100 kali 180, W-nya sama dengan 360 kali 20, maka F-nya sama dengan 7200 dibagi 180, hasilnya 440.
Seperti itu bisa dipahami, atau cara paling gampangnya adalah sisi sebelah kiri kita kalikan langsung. 360 dikali 20 hasilnya 7.200, lalu dibagi sisi kiri yang hanya ada 1 atau 180. Seperti itu, maka ketemu hasilnya tadi berapa? 440 ya. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanyakan, boleh langsung komen di bawahnya, nanti saya akan jawab pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.